Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke, kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap. Kali ini Maki akan sedikit menyimpang dulu gitu ya dari jalan yang sudah ditetapkan. Kalau biasa Maki berbagi soal CPNS untuk kita persiapkan menghadapi seleksi CPNS tahun 2023. Namun pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi soal untuk kita persiapan menghadapi seleksi ASN P3K tahun 2023 untuk formasi tahun 2022 dari tenaga teknis dan juga mungkin Kemenag ya masuk ya, karena sebagaimana ketahui bahwa CASN P3K akan digelar tahun 2023 ini, karena berdasarkan informasi yang beredar seleksinya akan dibuka pada bulan Maret 2023 ini, dan sekarang ini 18 sampai 22 Februari itu sudah masuk masa pemilihan di lokasi ujian gitu kawan-kawan. Di kesempatan kali ini Maki akan berbagi soal kompetensi teknis untuk jabatan fungsional analisis ya kebijakan, analisis kebijakan gitu maksudnya, untuk formasi tenaga teknis gitu. Mudah-mudahan apa yang berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan untuk kawan-kawan nanti yang ingin dibuatkan soalnya silahkan tinggal aja di pesannya di kolom komentar. Nanti kalau waktu memungkinkan Maki akan coba bahas satu persatu gitu ya. Baik, untuk mempersatu kita langsung ke kopi gitu ya. Di sini sudah disediakan semua masalah, namun apapun masalahnya hidup jauh teh butuh susu gitu lah. Selalu habis bersama dengan semua di sebaik bus solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres sih gitu kan ya. Asalnya kayak gini, kita coba dong ya. William Dunn tahun 1995 menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya. Kebijakan publik muncul daripadanya permasalahan publik, dan kebijakan yang dihasilkan merupakan upaya penyelesaian masalah tersebut gitu ya. Misalnya ya, biar agak bete gitu ya kan ya. Namun tidak semua permasalahan menjadi permasalahan publik ya, yang dianggap membutuhkan suatu kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan akan melalui suatu proses yang disebut siklus kebijakan. Adapun siklus pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn terbagi ke dalam bla 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 A, 1 tahap, B 2 tahap, C 3 tahap, D 4 tahap, E 5 tahap gitu ya. Oke kawan-kawan, untuk menjawab soal-soal hot kayak gini, yang panjang-panjang kayak gini, kuncinya kawan-kawan tanpa harus membaca ke sana, kawan-kawan bisa masuk ke kalimat terakhir. Contoh di sini kan kalimat terakhir ini ya. Adapun siklus pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn terbagi dan ternyata yang ditanyakan adalah siklus pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn gitu. Jadi ini hanya pemanis saja gitu kan ya. Ada jebakan Batman-nya. Jadi kalau kawan-kawan udah terbiasa dengan latihan soal, kawan-kawan tinggal langsung aja ke sini kawan-kawan. Di kalimat terakhir biasanya ternyata yang ditanyakan adalah siklus pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang 5 tahap gitu kawan-kawan ya. Jadi yang ini wrong. Jadi jawaban yang tepat yang begitu kawan-kawan. Azin. Idap, mantap. Oke kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui bahwa William Dunn tahun 1995 menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya. Nah, adapun siklus pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn itu terbagi menjadi 5 tahap, di mana proses kebijakan publik William Dunn ini tahun 2003 menyatakan bahwa dimulai tahap perumusan masalah, diantaranya adalah penyusunan agenda. Kemudian ada tahap peramalan, yaitu formulasi kebijakan. Rekomendasi, tahapnya adopsi kebijakan. Lalu ada tahap pemantauan, itu implementasi kebijakan, dan penilaian. Nah, inilah yang disebut 5 siklus 5 siklus pembuatan kebijakan publik gitu. Jadi ada siklusnya kawan-kawan ketika akan membuat kebijakan publik itu. Jadi dirumuskan dulu masalahnya, diramal, direkomendasikan, lalu ada pemantauan dan penilaian. Begitu kawan-kawan ya. Untuk lebih jelasnya, barangkali ini kawan-kawan perlu tahu untuk tahap penyusunan agenda atau agenda setting, yaitu agar suatu proses masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi diproses dulu masalahnya agar bisa mendapatkan perhatian pemerintah. Kalau sudah mendapat perhatian, maka baru formulasi kebijakan, yaitu policy formulation, merupakan proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Jadi setelah itu dipilih kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Lalu pembuatan kebijakan, decision making, merupakan suatu proses ketika pemerintah membuat pilihan. Jadi setelah dipilih nanti
nih dibuat untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan Jadi setelah dipilih, diproses untuk membuat pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak perlu gitu, perlu ditindak gak atau tidak gitu kan ya. Lalu diimplementasi kebijakan, yaitu proses melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil ya. Setelah dipilih tadi, melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil gitu. Lalu ada evaluasi kebijakan atau penilaian yang tadi itu ya, yaitu proses untuk menilai hasil atau kinerja kebijakan yang telah dibuat. Itu tahapan-tahapan perumusan kebijakan, analisis kebijakan ya publik oleh William Dunn. Oke, next. Number 2. Di sini sudah sedikit masalah, namun apa persoalannya menuju butuh susu gitu ya. Selalu habis masalah ini cuma sebaik peace solution. Berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita bareng ya. Salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran rasional yang didukung oleh data atau informasi yang lengkap, komprehensif. Adalah merupakan model analisis kebijakan. Nah, A. Komprehensif, B. Rasional, C. Rasional komprehensif, D. Inkremental, E. Campuran. Jadi jawaban yang tepat itu soal yang ini adalah yang rasional komprehensif. Di sini ada kan komprehensifnya ya. Jadi model rasional komprehensif itu menawarkan salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses merumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional nih, rasional. Jadi kata Cina ada rasional, ada komprehensif. Nah, jadi yang A ini wrong. Jadi jawaban itu yang C, begitu kan? Artinya hidup mantap kalau mantap next. Sebagai wawasan tambahan kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa model analisis kebijakan rasional komprehensif nih adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses keputusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data atau informasi yang lengkap, komprehensif. Jadi selain rasional juga harus didukung oleh data. Penganalisisan dilakukan dengan teliti, cermat, dan detail dengan memanfaatkan sejumlah besar data informasi yang harus dikumpulkan hingga membuahkan hasil dalam bentuk keputusan atau kebijakan yang memberi dampak positif. Dapat diartikan bahwa model rasional komprehensif itu berpandangan bahwa baik buruknya hasil yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik harus mendasarkan pada pemikiran yang rasional atau sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki. Analisis yang dilakukan harus memiliki data atau informasi yang lengkap, sehingga dalam analisisnya tidak memiliki cacat atau mencapai kesempurnaan tanpa kesalahan. Gitu kan maksudnya ya. Harapan untuk mendapatkan sebuah perumusan kebijakan yang baik dengan menggunakan pemikiran rasional yang sangat baik dan bagus, namun tentunya tidak semua permasalahan dan kenyataan di lapangan bisa diterima secara rasional, dan bahkan ada data yang didapat oleh perumus kebijakan sangat berbeda dari kenyataan. Ada juga yang kayak gitu ya. Itu model analis kebijakan rasional komprehensif. Jadi selain rasional dia harus didukung oleh data, yaitu komprehensif. Berikutnya ada model analisis kebijakan inkremental. Nah, kalau inkremental itu adalah kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Jadi ada punya perubahan sedikit-sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambah atau memodifikasinya. Jadi kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu nih itu tinggal ditambahin atau dimodif. Itu adalah analisis kebijakan inkremental. Jadi kuncinya adalah adanya modifikasi gitu. Lalu analisis kebijakan campuran atau gabungan itu adalah model gabungan dari model rasional dan model inkremental. Jadi rasional yang tadi yang komprehensif itu digabung dengan inkremental. Dilihat bahwa kedua model tersebut sama-sama memiliki kekurangan yang cenderung membuat pengambilan keputusan tidak rasional dan tidak efisien. Oleh karena itu, seorang ahli sosiologi yang bernama Amitai Ezeomi dikutip dari Islami 1188 halaman 431 ya, yang pelajari kedua model tersebut mencetuskan suatu model kebijakan hibrida yang merupakan gabungan campuran unsur kelebihan dari model rasional komprehensif dan inkremental. Model ini disebut mixed scanning. Nah, jadi model ini campuran itu mixed scanning, dimix dicampur. Yang artinya pengamatan gabungan campuran tuh kan ya, campuran katanya. Menurutnya kelebihan dari model mixed scanning adalah setiap elemen pada masing-masing jenis keputusan cenderung saling menciptakan keseimbangan terhadap masing-masing kekurangan gitu. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan yang hadir dari bla bla bla. Silahkan kawan-kawan searching lagi lah pokoknya gitu ya kawan ya. Oke, next. Soal nomor 3. Ini salah ini. Bukan nomor 2 ya, nomor 3 ya. Sorry, salah yang ketik nih. Siapa yang ketik? Mang Aki sama ya nomor 3 ya.
Di sini sudah sedikit semua salah, namun apa perlunya butuh susru gitu ya. Selalu hal di pisang lagi cuma disebaik solution berapa? Iya betul, beres-beres sih gitu kan. Soalnya kayak gini barengnya. Berikut ini merupakan salah satu contoh yang akhirnya menjadi kebijakan publik kecuali, nah yang tanyakan hati-hati kecuali A. Kasus Prita Mulyasari, B. Kasus Darsem, C. Kasus Manohara, D. Kasus Nara Jarudin, E. Kasus Pajar Sad Boy. Itu ada Pajar Sad Boy ini. Kan ditanyakan kecuali, dah yang kasus Sad Boy itu baru-baru ini kan, ini bukan wrong ya. Yang kecuali ya ini betul berarti jawaban tepat yang karena yang kecuali berarti kasus Pajar Sad Boy ya. Jadi kawan-kawan perlu tahu bahwa kasus Pajar Sad Boy itu tidak menjadi kebijakan ke publik gitu kan ya. Adapun kalau kawan-kawan tahu ada 5 contoh di sini Maki sudah siapkan hasil literasi Maki tentang kasus yang akhirnya menjadi kebijakan publik. Di antaranya adalah kasus Prita Mulyasari. Ini kawan-kawan harus tahu nih. Kasus ini bermula ketika seorang ibu bernama Prita curhat melalui jejaring sosial Facebook mengenai pelayanan rumah sakit Omni Internasional yang tidak memadai di Tangerang. Dia mengeluarkan unek-uneknya atau kejengkelannya terhadap pelayanan rumah sakit yang dianggapnya tidak profesional katanya ya. Curhatan Prita diketahui oleh media sehingga mereka mengekspos hal ini dalam penerbitan beritanya. Ada yang melalui surat kabar, internet, dan TV yang nyata-nyatanya disaksikan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Akibatnya hampir semua orang pembicaraan kasus ini sepanjang waktu. Kemudian muncul pro dan kontra terhadap Prita di masyarakat. Ada pihak yang mendukung Prita dan ada pihak yang tidak suka pada Prita. Gitu. Di pihak lain, RS Omni Internasional menggugat Prita secara perdata dan pidana sehingga dia sempat dipenjara karena memalukan pencemaran nama baik. Hal ini menjadi mengkhawatirkan di dalam masyarakat karena banyak yang berbeda argumen sehingga ditakutkan akan ada pihak-pihak yang memancing terjadinya keributan. Pada akhirnya pemerintah mengadilkan kasus Prita sekaligus sebagai kasus yang harus diselesaikan dengan segera karena bisa mengganggu stabilitas nasional. Mulanya pemerintah berusaha memfasilitasi mediasi antara Prita dengan pihak rumah sakit, namun tidak menemui jalan keluar sehingga kasus ini akhirnya selesaikan di ranah hukum. Itu kasus Prita Mulyasari. Berikutnya ada kasus Darsem nih. Siapa rakyat Indonesia yang tidak tahu Darsem? Ayo, Maki juga tidak tahu ya. Dia ada seorang WNI yang bekerja sebagai TKW kawan-kawan di Arab Saudi yang akan menjalani hukum pancung akibat membunuh majikannya sendiri. Awalnya berita ini menjadikan pembicaraan karena menyangkut bahwa seseorang ditambah lagi dia akan dihukum mati di negara orang. Hampir seluruh media di tanah air memberikan kasus ini. Dalam beberapa hari saja pemberitaan dan pembicaraan mengenai Darsem semakin banyak didengar. Hal ini juga dikarenakan sebelumnya juga ada TKW Indonesia yang telah dipancung pemerintah Arab Saudi yaitu Sumiati. Penyebab dipancungnya Sumiati sama dengan Darsem yaitu membunuh majikan gitu ya. Muncul kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Darsem sebagai salah satu pahlawan devisa negara dia banyak dibela oleh masyarakat. Bahkan ada gerakan 1 juta koin untuk Darsem yang diperoleh oleh masyarakat sebagai bentuk keprihatinan. Melihat bahwa kasus Darsem ini menjadi hot topic di masyarakat, apalagi ini menyangkut bahwa seorang WNI di luar negeri, maka pemerintah harus mengambil kebijakan. Setelah mengadakan perlindungan, akhirnya pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa dan juga Dubes RI di Arab Saudi menebus Darsem dengan sejumlah uang agar bebas dari hukum pancung dan akhirnya pulang ke tanah air. Darsem waktu itu selamat ya, nggak jadi dipancungnya. Nah itu contoh kasus yang jadi kebijakan publik. Lalu kasus Manohara nih, adanya ini kalau ini kasusnya adalah adanya penganiayaan dan kekerasan isu katanya ya di rumah tangga KDRT yang dilakukan oleh sang pangeran Kelantan Malaysia terhadap istrinya Manohara Odelia Pinot yang merupakan wanita asal Indonesia. Muncul kasus ini menjadi trending topik dalam setiap pemberitaan media massa tanah air. Dikarenakan ini menyangkut kehormatan seorang istri yang merupakan perempuan asli Indonesia. Di samping itu hal ini juga memunculkan kembali rivalitas yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini memang selalu konflik gitu pemerintah. Oke, dia tinggal dibaca aja. Ada kasus Najarudin kawan-kawannya, tinggal dibaca aja lah di sana ya Najarudin, dan juga ada kasus sedot pulsa. Nah kalau sedot pulsa itu bermula ketika maraknya penipuan yang berkedok SMS minta isikan pulsa, primbon dan SMS lain yang berkonsep melakukan registrasi. Awalnya masyarakat menganggap ini biasa saja karena hanya sedikit mulanya yang akhirnya ditipu. Namun akhirnya hampir 30% pengguna telepon selalu melaporkan bahwa pulsa disebut oleh operator yang bersangkutan. Kasus ini hampir dibicarakan oleh semua orang. Nah itu dia contoh gini kawan. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini oleh Maki. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASN P3K. Untuk formasi tenaga teknis ini yang berdasarkan informasi pelaksanaannya akan dilangsungkan pada bulan Maret 2023 ini buat kawan-kawan ya. Sekarang sudah masuk tanggal 18 ya.
18 Februari 2023. Masih ada waktu kurang lebih ya, kita sudah menghitung hari kawan-kawan berarti ya. Untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan kawan-kawan searching video Alki sebelumnya. Nanti kalau ada ingin ditanyakan silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Kalau ada waktu yang memikirkan, insya Allah Alki akan bahas satu persatu. Dan insya Allah kalau nanti ini peminatnya banyak, Alki akan buatkan soal kompetensi teknis lainnya, baik itu untuk jabatan arsiparis, kemudian ada lagi perisalah legislatif, ada penyuluh KB, penyuluh agama Islam, dan lain sebagainya. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here. Kalau misalkan nanti peminatnya banyak, maka akan semakin bersemangat lagi untuk berbagi konten kepada kawan-kawan semua. Oke, barangkali itu saja dulu yang bisa dari kesan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.